Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Yunitasari NIM K77186068. Di video kali ini saya akan membuat account list untuk perusahaan dagang. So, langsung saja kita menuju ke videonya. Ini adalah tampilan awal MyYob. Setelah kita membuka MyYob, nah kita cek dulu di soal ya. Nah, di sini di soal kita akan membuat sebuah perusahaan baru yaitu PT Gesti Smart, sehingga kita akan memilih bagian yang create. Ini kita klik next. Nah, setelah itu untuk company name-nya kita cek di soal, itu ada perusahaannya adalah PT Gesti Smart. Kemudian untuk alamatnya adalah Jalan Bogeville nomor 1 Pemalang. Kemudian phone number. Untuk faksimal number, nomornya sama ya seperti phone number. Kita coba copy paste, apakah bisa? Ternyata tidak bisa kita copy paste, jadi kita akan tulis secara manual ya. Untuk faksimal numbernya sama seperti phone number. Kemudian yang terakhir ada alamat emailnya. Di sini ada gestismart@gmail.com. Setelah itu kita klik next. Nah, untuk current financial year-nya kita cek dulu di soal. Ini ada tahun 2011 ya, kita buat tahun 2011 berarti untuk current financial year-nya. Kemudian untuk last month of financial year-nya kita isi Desember. Untuk conversion month-nya kita pilih, kita cek dulu di soal. Bulan November ya, kita pilih bulan November untuk conversion month-nya. Kemudian untuk number of accounting period-nya sudah benar 12 karena ini 1 tahun ya, 12 bulan. Kemudian ini kita pilih yang ketiga, kita klik next. Nah, setelah itu kita ganti dulu nih, kita akan menyimpan file kita tuh di mana. Kita klik change. Kita tinggal milih lokasi file perusahaan kita akan kita simpan di mana. Setelah itu kita klik save. Dan lalu kita klik next. Ini kita sedang memproses membuat perusahaannya. Nah, ini kita pilih command center. Ini adalah tampilan awal MyYob setelah kita membuat atau mengisi nama perusahaan ya. Karena kita akan membuat account list, maka kita akan memilih account, lalu kita pilih account list, kita klik account list. Namun sebelumnya kita akan mengedit terlebih dahulu kode pajak. Caranya kita klik list bagian atas. Setelah itu kita pilih teks kode. Nah, di sini ada banyak kode-kode pajak. Kita di sini hanya akan memakai yang GST dan NT saja,
sehingga yang selain GST dan MT bisa kita hapus. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih delete text kode. Oke. Nah, ini biar cepat kita langsung saja klik kanan, kemudian delete text kode. Kita lanjutkan semuanya sampai semua terhapus kecuali yang GST dan MT. Kita hapus ya, kita hapus semuanya. Nah, setelah tinggal GST dan MT, kita klik close. Lalu kita klik bagian account list. Di sini sudah tersedia banyak account list atau akun-akun yang otomatis sudah ada di aplikasi Myop ini. Kita tinggal mengeditnya saja sesuai kebutuhan kita. Yang pertama kita akan edit dulu bagian aset ya, kita kliknya bagian aset, lalu kita tinggal menambah akun-akun yang belum tersedia di aplikasi Myop ini. Ini yang pertama kita buat dulu header current asset ya, kita klik new, lalu kita pilih header account, lalu untuk account numbernya kita isi 1000, kemudian account numbernya adalah current asset. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian yang detail account, dimana di sini untuk cash in bank saya sudah buat. Cash in bank sudah ada, sudah saya buat sebelumnya. Kemudian PT cash juga sudah saya buat. Dan account receivable juga sudah saya buat. Jadi kita lanjut ke yang keempat ya, 1400, yaitu allowance for doubtful. Kita klik new, lalu kita pilihnya yang detail account. Nah, kemudian account numbernya 1400, untuk account name-nya adalah allowance for doubtful. Lalu kita klik OK. Kita lanjut untuk yang nomor 1500, kita klik new, masih sama detail account. Kemudian untuk account numbernya kita isi 1500. Account name-nya ada merchandise inventory. Kita klik OK. Kita buat lagi untuk yang 1600. Kita klik new. Nah, kita masih sama ya, kita pilihnya yang detail account. Kemudian account numbernya kita isi 1600. Account name-nya ada store supplies. Kita lanjut untuk yang 1700. Kita klik new. Masih sama detail account. Untuk account numbernya 1700. Untuk account name-nya ada prepaid insurance. Klik OK. Kita lanjut untuk yang nomor 1800. Kita klik new, masih sama juga detail account numbernya 1800. Untuk account name-nya ada prepaid rent. Kita klik OK, new lagi.
Masih sama juga detail account, kemudian account numbernya 1900. Untuk account name-nya ada prepaid tax. Klik OK. Kita klik new lagi. Masih sama juga detail account. Untuk account numbernya 1910. Untuk account name-nya ada BPN Income. Kita klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kita buat akun yang current asset, kita lanjutkan ke yang fixed asset. Nah, namun sebelumnya kita edit dulu nih bagian trade debitor, karena nanti untuk fixed asset, header fixed asset akan kita isi nomornya adalah 1200. Jadi untuk trade debitor ini kita ganti dulu account numbernya ya. Klik OK. Nah, setelah itu tinggal kita membuat header account fixed asset. Kita klik new. Kita pilihnya yang header account. Kemudian untuk tipenya kita ganti dulu menjadi fixed asset. Kemudian account-nya fixed asset. Kita klik new. Ini detail account ya. Ini account tipenya adalah fixed asset. Kemudian account numbernya ada 2100. Account name-nya adalah equipment at cost. Klik OK. Lalu kita klik new lagi. Untuk account tipenya kita ganti menjadi fixed asset dulu. Untuk account numbernya ada 1210. Kemudian untuk account name-nya ada equipment accumulation depreciation. Akumulasi pengisian peralatan. Klik OK. Nah, sudah selesai kita membuat akun-akun di bagian aset. Kita bisa lanjutkan untuk bagian liability sampai nanti di bagian other expense ya. Nah, di sini adalah setelah kita selesai membuat semuanya, entah itu di bagian aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense, semuanya sudah kita buat ya, kita buat akun-akunnya. Sekarang kita tinggal mengedit, kita hapus akun-akun yang tidak kita perlukan. Yang pertama kita akan edit dulu di bagian yang aset. Dimana di sini akun yang tidak kita perlukan yang pertama adalah undeposited fund. Kita tidak memerlukannya, kita bisa menghapusnya. Caranya kita klik edit, lalu kita klik kanan delete account. Nah, di sini tidak bisa dihapus karena undeposited fund merupakan link account. Jadi kita harus mengeditnya terlebih dahulu ya. Kita ubah linknya supaya undeposited fund ini bukan merupakan link account lagi. Caranya kita klik setup, kita pilih link account, kemudian yang paling atas. Nah, di sini untuk dua yang di atas itu sudah otomatis ya, sudah tidak bisa diedit. Untuk yang equity account for historical balancing, ini capital stock ya, sudah tidak perlu kita edit. Kemudian untuk yang bank account for electronic payment, kita ganti menjadi cash in bank. Kita klik use account. Ini kita pilih OK, yes. Nah, setelah itu bank account for undeposited fund,
kita ganti menjadi petty cash. Kemudian kita klik yes account, nah di sini yes. Setelah itu kita klik OK. Nah di sini undeposited fund sudah bukan merupakan link account lagi ya. Terlihat di mana tanda checklistnya sudah tidak ada, jadi bisa kita hapus. Nah, kita bisa melanjutkan, kita hapus akun-akun yang tidak kita perlukan. Caranya tinggal kita klik edit, lalu klik kanan delete account, dan apabila account tersebut merupakan link account, kita perlu mengeditnya terlebih dahulu. Caranya kita klik di bagian setup, kita klik link account. Nah, kita nanti masih perlu mengedit yang bagian sales account, purchase account, dan payroll account. Kita ganti link account sesuai dengan yang kita butuhkan ya di perusahaan ini. Nah, ini sudah semuanya. Bagian aset sudah saya hapus, sudah kita hapus ya akun-akun yang tidak kita perlukan. Dan di sini ada PPN income, ini masih merupakan detail account dari current asset. Jadi kita edit dulu, kita klik, lalu kita klik down. Nah, di sini sudah sama ya, sudah sejajar. Di bagian aset semuanya sudah, liability sudah, equity juga sudah sesuai, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense semuanya sudah sesuai. Untuk mengecek semuanya, kita klik yang all account. Nah, kita bisa bandingkan dengan soal ya, akun list yang kita buat sudah sama dengan yang di soal. Di sini di soal yang terakhir adalah 91300, yaitu income tax expense. Di account list yang kita buat juga sudah sama. Nah, sekian video dari saya mengenai cara membuat account list perusahaan dagang. Terima kasih and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.